Bu ya? Iya. Bareng-bareng ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ketika bulan Muharram hadir, ada satu peristiwa ikonik yang orang selalu peringati, yaitu peristiwa hijrah. Ya kan? Orang mesti memperingati peristiwa hijrah. Saya lihat flyer yang dicetak panitia juga hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Pertama yang berpendapat Nabi hijrah di bulan Safar. Ada yang berpendapat Nabi hijrah di bulan Rabiul Awwal. Pendapat yang paling kuat diantaranya adalah Nabi hijrah di bulan Rabiul Awwal. Tidak ada yang berpendapat di bulan Muharram, kecuali ibu di sini tadi. Pertanyaan. Kalau Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, kenapa orang memperingati hijrah di bulan Muharram? Panjang jawabannya. Nanti kita bisa bahas di sesi pertanyaan. Tetapi yang paling penting adalah apa pelajaran yang bisa kita petik dari napak tilas peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bicara hijrah? Karena ibu-ibu kesini kan juga hijrah, ya Bu ya? Insya Allah. Betul. Aslinya ada yang dari Tegal, dari Jawa Timur, Malang, dari Blitar, dari Jawa Timur. Cowok semua ini. Jawa Timur. Dari Sumatera barangkali, dari Jakarta, macam-macam. Hijrah ke sini. Jadi kita penting ambil pelajaran. Baik. Orang Quraisy jahiliyah berkumpul di Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Darun Nadwa itu semacam balai desa, ibu-ibu, dibuat oleh kakek Nabi yang bernama Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tetapi orang berkumpul di Darun Nadwa itu mengadakan pertemuan, agendanya satu, bagaimana Muhammad harus dibunuh. Muhammad harus dibunuh. Kenapa? Islam udah jadi agama mainstream dan agama viral. Tadinya agama pendatang, dan sekarang makin banyak yang masuk Islam, maka Muhammad harus disingkirkan. Ibu bisa bayang gak, Bu? Yang buat aula itu kakek kita, yang buat masjid itu kakek kita, yang buat balai desa itu kakek kita. Tapi orang berkumpul di situ untuk membunuh kita sebagai cucunya. Sedih gak, Bu? Sedih. Itu yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah nggak tinggal diam. Allah, Thank you. kasihan sama yang belakang. Nggih, leres berdiri nggih. Ya. Allah kasih tahu, wahai Nabi, hijrahlah. Nabi kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Nah, apa pelajaran yang bisa diambil? Orang-orang Quraisy Mekah, ya, berkomplot malam hari sembunyi datang ke rumah Nabi untuk membunuh Nabi dalam keadaan tidur. Tetapi Nabi punya perhitungan yang luar biasa. Ketika Nabi tidur, Nabi memberi perintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengganti Nabi tidur, dan Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Jadi sebenarnya yang tidur siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang Quraisy Mekah kemudian ingin membunuh Nabi, ternyata dilihat wajahnya bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, ahamiyatul istiratijiyah, pentingnya strategi. Hijrah itu butuh strategi. Bahkan hidup ini perlu strategi. Dakwah ini perlu strategi. Betul? Betul. Jangankan cerita dakwah terlalu gede dan terlalu berat, kita berumah tangga juga perlu strategi. Betul nggak, Bu? Betul. Bagaimana agar rumah tangga sakinah? Butuh strategi. Ibu-ibu pengen nyuruh suaminya sholat subuh, tetapi strateginya keliru, hasilnya keliru. At-tariqah aham minal maddah. Strategi lebih penting daripada isi. Catat tuh, Bu. Strategi lebih penting daripada isi. Niatnya bagus tapi strateginya nggak benar, hasilnya nol. Ibu pengen ngasih tahu suami sholat subuh, tapi strateginya nggak benar, ngomel-ngomel. Bangun mas, udah bangkotan,
subuh. Sholat enggak, piring terbang. Coba pakai strategi. Ya, bangunin suami. Assalamualaikum sayang. Jadi bangun tidur lagi, Tat. Salam yang pertama belum bangun. Salam yang kedua. Assalamualaikum sayang, honey, sweetie, my baby, my baby. Bangun sayang, kamu kalau sholat subuh gantengnya nambah, Pol. Wah. Enggak bangun juga. Pakai salam yang ketiga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bangun. Artinya semua hal perlu cara, perlu strategi. Orang ngucapin salam aja ada strateginya, Bu. Bu. Dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup kan nih? Alhamdulillah. Kalau bertamu salamnya beda. Assalamualaikum. Yang punya rumah? Waalaikumsalam. Tuh. Coba kalau ibu bertamu tapi caranya kayak orang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak jadi namu, jadinya melekar ngaji. Orang ngumumin meninggal. Saya tidak tahu kalau di masjid Hong Kong. Kalau kita di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gantung ujungnya. Mesti abis itu innalillahi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Coba orang yang ngumumin meninggal salamnya kayak biduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas banget. Itu besok masjid langsung ditutup sama warga. Coba. Kayak di pesawat. Kalimatnya sama-sama salam satu, tapi cara nyampeinnya beda. Caranya beda. Apalagi komunikasi suami dan istri. Masya Allah. Tuhan menciptakan otak kita berbeda. Penelitian dari neuroscience katanya karena struktur otak perempuan beda sama pria, perempuan itu mesti ngomong 17.000 kosakata per hari. Itu yang normal. Kalau agak cerewet dikit 20.000. Kalau penceramah, apalagi kalau istrinya penceramah, Bu. Itu lebihan dikit tuh. Itu kalau nggak keluar 17.000, tidurnya ngigot. Laki-laki cuma 12.000. Coba. Jadi kita harus tahu. Makanya ibu-ibu kalau ketemu suami di rumah dipanggil Mas, diem, Mas, diem. Karena kosakatanya udah habis di kantor, di tempat kerja. Apalagi dia punya bos. Siap bos. Kalau di sini, hai. Itu ngomong hai aja udah 12.000. Begitu ketemu bini udah habis. Makanya suami kalau ditegur diam jangan marah. Emang stok kami 12.000. Nah buat bapak-bapak juga perlu dikasih tahu kalau istrinya cerewet itu anugerah. Bersyukur. Semakin istri cerewet semakin menunjukkan dia perempuan asli. Semakin ibu punya suami tidak lebih banyak ngomong dari ibu diam, menunjukkan dia benar laki-laki. Coba dibalik. Ibu dapat suami yang kalau ngomong sehari 20.000, ibu 12.000, kebalik. Masya Allah. Itu fitrahnya kebalik. Jadi bersuami istri pun ternyata ada strategi. Saya kalau bini saya ngambek, Bu. Saya kagak ngambek, ngambek juga, Bu. Cuman bini saya kalau ngambeknya yang keluar Al-Baqarah. Masya Allah. Nah, saya cuma cerita. Kadang-kadang hidup berumah tangga jangan terlalu serius. Ya nggak, Bu? Betul. Saya kalau ngambek, bini saya cuma ngelemparin dompet doang. Iya, betul. Langsung ketawa. 5 menit saya masuk lagi, alhamdulillah ATM saya hilang. Ini bercanda. Maksud saya adalah berumah tangga pun ternyata perlu strategi seperti hijrah. Ini saya yakin teman-teman panitia
sampai mengumpulkan teman-teman di sini, bagaimana orang bisa datang, ustadz dan ustazah nyampe dengan selamat. Itu mesti perlu strategi membuat acaranya. Jadi satu pelajarannya, ahamiyatul istiratijiyah. Hidup ini perlu strategi. Satu. Yang kedua, ketika Nabi keluar dari rumah, pertanyaan saya, perjalanan Nabi ke Madinah itu selama 12 hari 12 malam. Masya Allah, luar biasa. Saya dari Jakarta ke Hong Kong cuma 4-5 jam nyampe. Itu pun dapat makan di pesawat. Enak banget. Nabi 12 hari 12 malam naik onta ke Yathrib. Sekarang saya tanya ibu-ibu, seandainya Nabi minta sama Allah, ya Allah kirim buruk dan sampaikan saya secepat kilat, bisa nggak? Bisa. Dikabulkan nggak? Kabul. Pasti? Pasti. Kenapa Nabi tidak melakukan? Kenapa Nabi mesti capek-capek 12 hari 12 malam ke Yathrib Madinah? Apa pelajarannya? Pelajaran yang kedua, jam'ul kasab wad doa. Pentingnya menggabungkan doa dan usaha dalam hidup. Nabi keluar dari rumah malam hari 12 hari 12 malam, tapi Nabi juga doa. Begitu Nabi keluar, Nabi baca surah Yasin, ayat yang kita sering baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum Fahum la yubsirun. Itu ketika Nabi membaca wirid ini, orang-orang Quraisy Mekah yang memboikot rumah Nabi, ingin membunuh Nabi, matanya seolah-olah tidak melihat. Di sini kalau kita jalan naik motor suka ada polisi yang hilang di Indonesia nggak? Ada. Ada juga. Lebih ketat. Lebih ketat ya Bu ya. Ibu-ibu kalau naik motor biar nggak ditilang baca ayat ini. Bacaan Nabi baik yang lebih Pak Edi. Kalau di Indonesia ibu baca, insya Allah tetap kecilan. Karena polisinya juga baca Yasin masalahnya. Ibu kalau lagi ngerapin dompet suami ibu, saya nggak bilang ngantongin, ngerapiin. Waj'alna min baini. Perlu Wiridnya benar, dipraktekkan. caranya yang Betul. Jadi yang pertama tadi apa, masih ingat nggak? Apa pelajarannya? Hidup strategi. Hidup perlu Strategi. perlu cara. Yang kedua, Pentingnya doa dan usaha. pentingnya doa dan usaha. Orang doa nggak pakai usaha, nggak bisa. Sombong. Usaha tapi nggak mau doa, itu sombong, nggak bisa. Kita perlu doa dan usaha. Itu yang dicontoh Nabi. Nabi berusaha, tapi di saat yang sama Nabi berdoa. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, Nabi ketika hijrah tidak sendirian. Nabi rame-rame. Nah, jadi Nabi nggak sendirian. Meskipun kalau Nabi hijrah sendiri bisa selamat. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita tentang ahamiyatul jamaah. Al-jama'atu barakah. Berjamaah itu lebih berkah. Wal furqatu adzab. Dan berpecah belah itu azab. Jadi komunitas muslim di Hong Kong mesti solid. Ya, komunitas majelis taklim di Hong Kong mesti solid. Karena kalau kita berpecah itu azab. Kalau solid, guyub, rukun, bunga, gembira, bahagia, itu rahmat. Halo, Assalamualaikum. Coba, Nabi ketika hijrah dibantu siapa aja? Satu, Ali bin Abi Thalib. Dua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini sponsor utama perjalanan hijrah Nabi. Dia mewakafkan 2 ekor onta dijadikan armada perjalanan. Siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar. Apa tugas Abdullah bin Abu Bakar? Tugas Abdullah bin Abu Bakar sebagai informan. Dia memata-matai orang-orang Quraisy di Mekah. Nanti Nabi transit di Gua Thur, dia ngomong, "Ya Rasul, jangan keluar dulu karena masih dicari-cari sama orang-orang Quraisy Mekah. Ngumpet aja dulu." Itu tugasnya Abdullah bin Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi dibantu oleh Asma binti Abu Bakar. Nah, saya pengen tebelin di sini. Siapa Asma binti Abu Bakar?
anak Abu Bakar yang perempuan. Apa tugasnya? Penyuplai logistik. Dia masak dari rumah, udah mateng, dia naik ke Gua Thur, terjal, dia antar makanan, dan makanan itulah yang dimakan Nabi dan Abu Bakar ayahnya. Jika tidak ada Asma binti Abu Bakar, mungkin Nabi dan Abu Bakar wafat di dalam gua. Apa pelajarannya? Ternyata peran ibu-ibu itu penting dalam hijrah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Maka gak salah kalau judulnya Muslimah Tangguh. Karena hijrah tidak akan terjadi kalau tidak ada Asma binti Abu Bakar. Coba sekuat apapun kita kalau gak ada makanan, lemes. Dimasak, diantar, itu Asma binti Abu Bakar. Coba kalau ngaji nggak ada ibu-ibu, Sepi. Coba kalau ngaji kebanyakan ibu-ibu, berisik. Heboh. Terlalu berisik. Karena ibu-ibu itu paling semangat. Coba siapa yang paling semangat ngaji? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang demen nyatet bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang rajin videoin ceramah bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang rajin ngamalin doa dari penceramah bapak-bapak? Yang baju gamisnya paling kompak bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang suka ngantongin makanan majelis ibu-ibu juga ternyata. Alhamdulillah. Asma binti Abu Bakar. Ingat, catat-catat namanya. Asma Binti Abu Bakar. Siapa lagi yang membantu Nabi dalam perjalanan hijrah? Yang membantu Nabi namanya Amir bin Fuhairah. Siapa dia? Tugasnya apa? Tugasnya sebagai orang yang menghilangkan barang bukti. Tadi ingat gak ceritanya, Bu? Abdullah bin Abu Bakar naik ke Gua Thur. Kan jejak kakinya ada di padang pasir. Asma binti Abu Bakar nganterin makanan, ada jejak kakinya di padang pasir. Kalau tidak dihapus ketahuan sama komplotan kafir Quraisy. Maka tugas Amir bin Fuhairah sore-sore ngembala kambing, diperah susunya, dikasih buat minum Nabi, turun lagi sambil ngapus-ngapusin jejak Abdullah dan Asma. Hebat gak tuh? Hebat. Strateginya. Masya Allah, tabarakallah. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah al-jama'atu barokah. Bersama itu lebih berkah daripada sendiri-sendiri. Nabi hijrah bukan sendirian. Meskipun Nabi bisa, tetapi super team bukan Superman. Banyak yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Dalam. Bu, Dalam. masih hidup? Ayo, udah berapa pelajaran yang bisa diambil? Satu apa? Hidup harus Harus punya strategi buat survive, apalagi di kota orang, di negara orang. Bagaimana kita bisa diterima di komunitas? Ya. Itu perlu strategi. Bergaul, silaturahim, bersikap yang baik, mencerminkan wajah Islam yang moderat, perlu strategi. Saya tanya sama Ibu Zahra waktu di perjalanan, gimana Hong Kong negaranya terbuka nggak sama Muslim? Mereka jawab, negaranya Muslim friendly katanya. Betul nggak, Bu? Betul. Kenapa Hong Kong Muslim friendly? Ya karena mungkin orang Muslimnya, komunitas Muslimnya menampilkan wajah Islam yang wasatiyah, moderat. Coba yang ditampilkan wajah Islam yang ekstrim, orang nggak akan terima. Kalau ada pengajian bakal diusir. Saya begitu masuk bandara, alhamdulillah. Lancar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kita nggak macem-macem Betul. dan tidak menjelekkan yang lain-lain. Kita di sini pengen ngaji. Sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya apa, Bu? Pentingnya doa Dan usaha. Pentingnya doa dan usaha. Tiga, Pentingnya berjamaah. pentingnya berjamaah. Sekarang yang keempat. Yang keempat, ya, pelajaran dari hijrah apa?
Ada satu orang yang membantu perjalanan hijrah Nabi yang orang jarang mengungkap nama ini. Catat baik-baik. Namanya adalah Abdullah Uraiqid. Siapa dia? Abdullah. Ini cocok buat ibu-ibu yang tinggal di Hong Kong. Saya kasih cerita ini. Mungkin baru dapat pagi ini. Abdullah Uraiqid adalah seorang non-muslim, bukan muslim. Siapa? Non-muslim. Seorang non-muslim yang membantu perjalanan hijrah Nabi. Tugasnya menjadi tour guide. Karena Nabi ke Madinah itu tidak lewat jalur mainstream, tapi lewat jalur yang orang jarang lalui. Karena kalau Nabi lewat jalur yang biasa akan ketangkep. Akhirnya Nabi lewat jalur yang gak pernah dilalui orang, tetapi Nabi gak hafal jalan. Butuh yang nunjukin, tapi belum ada Google Maps. Pakai siapa? Pakai yang tahu. Siapa namanya? Abdullah. Siapa namanya, Bu? Abdullah. Andai tidak ada si non-muslim ini, barangkali Nabi sudah wafat dibunuh di jalan. Untuk ada Abdullah Uraiqid yang non-muslim, sehingga Nabi sampai ke Madinah. Dia yang menunjukkan jalan dan Nabi menggajinya secara profesional. Ini upahmu dan kembali ke Mekah. Apa pelajaran yang ibu bisa ambil? Ayo. Pelajaran keempat atau kelima? Keempat. Pelajaran keempat adalah dalam bab muamalah, dalam bab sosial, dalam bab bertetangga, dalam bab berteman, jangan lihat agamanya. Toleransi. Nabi dengan Abdullah Uraiqid tidak melihat agama dalam bab muamalah. Bahkan Nabi gaji secara profesional. Selesai. Ibu hidup di Hong Kong, di negara yang mayoritas bukan muslim. Tetapi meski dia beda agama, tetap harus berbuat baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup gak nih? Masih. Dalam bab muamalah. Tapi dalam bab akidah jelas. Tidak ada campur aduk, tidak ada. Tapi dalam bab muamalah boleh. Tidak ada masalah. Bahkan saya pengen bilang gini, kalau ada tetangga ibu non-muslim, orangnya jujur, ibu mestinya lebih malu kalau tidak lebih jujur dari dia. Betul. Terus? Jelas. Saya ulang, kalau ada tetangga non-muslim kita yang ramah banget, kita mesti lebih malu kalau kita tidak seramah dia. Mesti lebih ramah dari yang non-muslim. Indah nggak kira-kira? Indah. Indah banget. Dan itu yang diajarkan Nabi. Nabi bermuamalah dengan non-muslim sehingga sampai ke Madinah namanya Abdullah Uraiqid. Yang keempat. Yang kelima pelajarannya. Saya dikit lagi habis itu ustazah ya. Zuhur di sini jam berapa? Setengah satu ada. Nanti kalau jamaah setengah 2. Zuhurnya berapa rakaat kalau di Hong Kong? Sama, saya kira beda ya. Waktu aja. Saya kira beda. Yang keberapa, Bu? Kelima. Yang kelima, ketika Nabi sampai ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Quba. Nabi tidak bangun rumah dinas, Nabi tidak bangun kerajaan, Nabi tidak bangun rumah pribadi. Yang Nabi bangun masjid, infrastruktur spiritual. Kalau saya jadi Nabi Muhammad mungkin gitu sampai ke Madinah yang saya bangun rumah dinas. Tapi Nabi tidak, yang Nabi bangun masjid. Lalu Nabi kemudian melakukan al-ikha. Apa al-ikha? Persaudaraan. Muslim muhajirin pendatang dan Muslim ansor pribumi disaudarakan. Orang Madinah pribumi dengan orang Mekah pendatang disaudarakan. Nah, lakukan itu di Hong Kong. Ibu-ibu di sini macam-macam dari daerah macam-macam, ya. Tapi karena sama-sama orang Indonesia sampai di sini mesti saudara. Apalagi diikat dengan tali agama. Apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya? Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Apa ikhwah? Saudara. Al-Quran punya dua bahasa menyebut saudara. Akhun itu bentuk tunggalnya, ya, singular.
Bentuk jamaknya, pluralnya adalah ikhwah. Jadi kalau akhun saudara satu, kalau ikhwah saudara-saudara, paham? Nah, selain ikhwah ada istilah lain yang disebut ikhwan. Ikhwan juga sama artinya saudara-saudara. Jadi ibu ini ikhwan, saudara-saudara, atau ikhwah, saudara-saudara. Nah, apa beda ikhwah dengan ikhwan? Kalau ikhwah itu saudara-saudara. Kalau ikhwan itu saudara tidak sedara. Contohnya saudara sekomunitas, saudara sesuku, saudara sekonsulat, saudara seorganisasi, saudara searisan, saudara seperjuangan. Itu ikhwan. Paham, Bu? Paham? Yang jadi pertanyaan, kenapa Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal mu'minuna ikhwan? Tadi kan padahal ikhwah itu saudara-saudara, ikhwan saudara tidak saudara. Kita kan tidak semuanya seayah seibu nih. Kenapa kita disebut ikhwah bukan ikhwan? Karena persaudaraan seagama lebih sakral dari persaudaraan saudara. Itu jawabannya. Apalagi ibu di Hong Kong ketemu sama-sama orang Indonesia seagama, harus kompak. Seperjuangan. Wah. Alhamdulillah. Dan untuk menyimpulkan 5 pelajaran tadi, saya ingin tutup dengan satu pelajaran yang sangat penting. Apa pelajaran itu? Para ulama mengatakan al-qurbu hijab. Kedekatan itu adalah tirai. Hijab itu apa? Hijab. Penutup. Jadi kalau yang ibu pakai bukan hijab, tapi jilbab. Tapi orang salah nyebut. Disebut Hijab. hijab artinya dinding. Jadi hijab kamu mana? Itu artinya dinding. Ini hijab nih, hijab. Kalau ini min jalabibihin, itu kan di Quran. Namanya bukan hijab tapi jilbab. Tapi kalau disebut jilbab kayaknya udah tua. Kuno banget. Iya. Udah Mungkin pengurus muslimat kali ya. Tapi kalau hijab fatayat gitu kira-kira. Padahal yang benar bukan hijab tapi Hijab. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Beda istilah doang. Jangan bertengkar masalah istilah. Berapa banyak kita makan kongguan isi kalengnya tapi isinya rengginang. Kebanyakan. Nah, Bu, maksud saya begini, al-qurbu hijab. Ini warnanya apa nih, Bu? Warnanya apa nih, Bu? Itu putih. Putih. Krim apa putih? Krim. Kenapa ibu bisa bilang warna ini krim atau putih? Karena ada jarak antara Putih dan krim. mata ibu dengan objek yang ibu lihat. Ada ruang cahaya yang bisa membuat ibu bilang, oh ini putih, Ini krim. Tapi bagaimana kalau begini? Apa ini warna? Hitam. Nggak kelihatan. Gelap. Apa yang saya ingin bilang? Al-qurbu hijab. Kedekatan itu dinding. Orang makin dekat, biasa orang makin dekat itu berpotensi makin tidak bisa ngambil manfaat. Apa maksudnya? Begini maksudnya. Coba, yang nerima Nabi Muhammad orang jauh atau orang dekat? Jauh. Orang Madinah atau orang Mekah? Madinah. Orang Quraisy atau di luar orang Quraisy? Di luar Quraisy. Padahal Nabi orang Quraisy, tapi yang menerima dakwah Nabi bukan orang Quraisy. Di luar Quraisy. Apa pelajarannya? Kedekatan itu dinding. Ibu kalau dekat-dekat sama orang soleh, jangan terlalu senang. Jangan-jangan makin dekat sama guru, makin tidak beradab sama guru. Jangan-jangan makin dekat sama ustadz dan ustazah, jangan-jangan makin sepele dengan ustadz dan ustazah. Dengan guru. Yang menerima dakwah Nabi bukan orang dekat tapi orang jauh. Ada satu kampung di situ kiai yang alim besar, tetapi orang kampungnya nggak ngaji. Yang ngaji orang mana? Orang luar kampung yang ngaji di situ. Maksud saya, jadikan perjalanan hijrah Nabi ini pelajaran. Kalau bisa kita makin dekat sama orang soleh, makin kecipratan. Amin. Jangan jadi orang kafir Quraisy Mekah jahiliyah. Mereka dekat sama Nabi tapi tidak bisa mengambil istifadah dari ilmu nur, anwar, asrar
yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira itu saja sebagai mukadimah. Ini masih mukadimah nih, Bu. Nanti isinya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, 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 amin. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah lepo. Ibu. Salam. Masih semangat nggak ini? Full semangatnya. Jam 3 ya? Jam 4. Jam 4? Iya. Setengah 4 biasa. Ini ya. Baik, saya pengen sapa dengan salam terlebih dahulu. Tadi sudah kenal ini suami saya, Ge? Alhamdulillah laki-laki, Bu. Jadi saya kalau kemana-mana dakwahnya bareng sama beliau. Doakan kita sehat afiat. Ibu-ibu mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dikasih jodoh yang saleh. Amin. Yang sudah ada jodohnya yang terbaik dari Allah. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. Cakep. Daun salam daun saga. Cakep. Dan ikhlas jawab salam saya doain semua masuk surga. Amin. Daun salam buah nanas. Cakep. Ikhlas jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Amin. Banget amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ini the first time, pertama kali kami sampai ke Hong Kong. Selamat datang. Hong Kong ya Bu ya? Ya. Biasanya Hong Kong ini dulu jadi candaan waktu kecil. Kamu mau kemana? Hong Kong, Hong Kong. Gitu ya. Dia nggak tahu Hong Kong itu indah sekali ya Bu ya. Masya Allah, ini di masjid namanya Sim Sa Tsui. Sim Sa Tsui. Sim Sa Tsui. Sim Sa Tsui. Kemarin suami saya bikin flyer. Ada kawan-kawannya bilang, Ustaz itu ceramah di mana? Masjid Sim Sa Tsui. Itulah penyebutannya ya. Kata temannya Ustaz, susah bener nyebutnya Ustaz kan? Ya itu bahasa Cina lah begitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu di sini saya yakin lebih pakar, lebih paham. Ini bahkan wajah-wajahnya udah kecina-cinaan. Sudah lama di sini ya. Cina kosong. Alhamdulillah, ini jadi silaturahim pertama kami, nggih. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Waktu kesini lagi. Amin. Ini sebenarnya ngasih pesan aja, Bu. Biar datang lagi nanti. Alhamdulillah, saya senang ketemu sama ibu-ibu yang ada di Hong Kong, para jamaah sekalian Masjid Sim Sa Coy. Sa coy. Pada pagi hari ini menjelang sore nanti ya. Saya lihat ibu-ibu ini memang demen ngaji. Masya Allah. Tadi Ustaz Azhari sudah menyampaikan gak berhenti catatannya. Ada yang sampai melongok saking baru tahu Abdullah bin Uraikid gitu ya. Kemudian baru tahu, oh begitu nge. Oh iya, alhamdulillah di sini semua ahli ngaji. Ta'lim. Jadi yang datang ke Hong Kong ini bukan cuma nyari kerjaan, bukan cuma nyari nafkah, lebih dari itu nyari ilmu nyampe ke sini. Makanya kata panitia, Ustaz, Ustazah masjid udah saya nggak Sim Sa Coy. TST.
TST. TSC video Bu ya. TST. Ya. Masjid TST ini makanya penuh terus full kajiannya. Iya. Setiap Alhamdulillah melihat wajah ibu-ibu ini insya Allah di ahli surga. Amin. Dan yang paling penting yang tadi saya lumayan senang gitu ya ibu-ibu. Saya baca ayat Quran sedikit, ibu-ibu melanjutin kelihatan yang hadir hafizul Quran. Masya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Izin ibu-ibu saya pengen baca ayat yang lain, tolong diteruskan guys. Insya Allah. Kalau ayat yang panjang yang pendek. Insya Allah. Ya Allah. Yasin. Tolong diteruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Orang sini hafal semua ingatnya. Punten ibu-ibu anak kecil yang hafal. Kita cari ayat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana nggak hafal ustazah? Subuh asal mati. Tahajud duha aja gitu. Betul. Hanya toina ibu. Qul a'udzu birabbin nas. Pulang lebih nasi terus makanya. Ini dulu saya pernah pesan. Jadi kalau kita lagi ngafal Quran, kalau kita lagi punya hafalan baru, wabil khusus Al-Quran, salah satu cara mentakrir untuk melancarkan hafalan yaitu dibaca ketika sholat. Gimana nggak hafal kulhu itu terus yang kita baca. Makanya kalau ada hafalan yang lain, surah yang lain, monggo silahkan ibu baca ketika sholat, ya, baik itu sholat sunnah ataupun sholat Wajib. maka itu yang membuat hafalan kita lebih kuat nantinya. Tapi insya Allah ini jadi doa, mudah-mudahan yang sedang menghafal Quran dimudahkan oleh Allah. Amin. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan jadi ahlul Quran. Amin. Ya, satu surah lagi tolong diteruskan. Ini yang agak panjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Insya Allah kalau dari auranya aura yang gue. Mudah-mudahan kita dimudahkan menghafal Quran. Amin. Dari sini yang paling penting ilmunya bisa diamalkan. Amin. Orang Ustaz bilang ibu-ibu kan yang paling banyak dalam hal apapun ngaji paling rajin ibu-ibu. Yang paling rajin Ibu-ibu. zikir, ngamalin doa, kirakat ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi banyak yang kalau ngaji cuman jiping, ngaji kuping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sampai rumah lupa apa yang disampaikan. Betul. Makanya yang perlu dilakukan adalah ngaji dari Hati. Sudah Keikhlasan. disampaikan oleh suami saya, ada beberapa hal bagaimana yang harus kita lakukan hijrah yang benar, apalagi di negara orang lain. Insya Allah itu bisa diamalkan untuk kita semua. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya menambahkan terkait peran muslimah. Ini karena penceramahnya Ustazah, pasti barang tentu yang kita bahas tentang muslimah, Jadi ibu-ibu yang hadir para muslimah tangguh, apa judulnya? Muslimah tangguh tidak mudah. Tidak mudah. Takut. Ibu di Hong Kong betah atau tidak? Betah. Kurang tidak? Lebih tangguh di Indonesia dari Hong Kong. Ya Allah. Betah karena butuh.
Kebutuhan Ustazah. Atau di Hongkong? Ibu yang sudah di Hongkong, saya mau tanya siapa yang paling lama? Ada yang lebih dari 30 tahun? Ada yang baru beberapa tahun? Apa tantangan terbesar kita hidup di sini maupun di Indonesia? Mental harus kuat. Mental harus Kuat. Maka sekali lagi yang menguatkan kita siapa? Allah. Maka muslimah tangguh, point of view-nya, poin pertamanya adalah mereka yang tidak lepas dalam berdoa kepada Allah. Jadi punya masalah kembali kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah saya punya hajat, saya punya keinginan, saya punya masalah ya Allah. Gak ada yang bisa bantu siapapun kecuali Allah. Ada satu doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dari kecil hidupnya menderita ibu-ibu. Jadi kalau ada kita yang ngeluh para muslimah, khusus ini suara apa? Itu loh. Ini mikrofonnya yang di situ. Panitianya. Ini tes. Bukan. Oh, nggih. Oh, Bukan itu loh yang Bukan. Nah, udah. udah. Oh, mungkin baterainya. Oh, nggih monggo. Minum sebentar ibu. Nabi Musa itu dari kecil baru lahir sudah mau dibunuh sama Fir'aun. Dihanyutkan di sungai Nil. Kalau di sini bukan sungai Nil ya, laut langsung ya. Dihanyutkan di sungai Nil, diambil oleh istri Fir'aun. Ketika besar punya masalah lagi dengan Fir'aun. Tapi Nabi Musa nggak pernah ngeluh. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ta'ala musta'an wa la hawla wa la haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Sudah hafal? Kita ulang sekali lagi. Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa ilaikal mustaka antal musta'an wa anta musta'an la hawla wa la haula la quwwata wa la quwwata billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Sama-sama ibu-ibu. Allahumma lakal hamdu wa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa la wa anta musta'an wa la haula wa la Kalau kita lagi rapuh, kita lagi susah, lagi banyak masalah. Kalau bahasa anak sekarang lagi galau, anak-anak sekarang Gen Z ini kan bahasanya keren-keren ya Bu. Ada yang namanya mental illness, penyakit mental. Aku lagi kena mental. Dan penyakit kita orang zaman modern adalah lebih percaya Mbah Google, ChatGPT daripada ahlinya. Orang banyak sekarang ngaji, dia nggak mau lagi datengin guru, nanya ChatGPT. Dia sakit, diagnosisnya sendiri. Kenapa saya susah nelen 3 hari ada benjolan, tiba-tiba muncul. Kamu kena penyakit kanker tenggorokan. Hati-hati, ini kita cepat mendiagnosis. Ya, kita baru deg-degan sedikit, wah saya kena gangguan mental nih katanya. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Saya punya masalah ya Allah, tapi ada Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa kuncinya? Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada Kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada jalan Keluar. Lalu ya Allah ya Rabb, kok saya doang yang diuji? Ini muslimah tangguh itu
tuh walaupun ujiannya banyak, walaupun cobaannya banyak, dia nggak pernah sama sekali menjauhkan dirinya kepada Allah. Ibu-ibu, tahu tidak bahwa ciri orang yang beriman itu adalah ibtalah, ujiannya banyak. Jadi kalau orang hidupnya masih sedikit diujinya, artinya imannya masih di bawah rata-rata. Dan banyak yang dulu, ustazah, saya kok makin sholat rajin, makin zikirnya banyak, tengah malam saya bangun tahajud, tapi kok hidup saya makin susah ya? Bukan makin susah sebenarnya. Tapi Allah pengen nguji keimananmu, ibadahmu lillahi ta'ala atau bukan. Atau niatnya ghayatun nas, pengen ujian manusia. Ada yang sedekah, pengennya dilihat manusia. Ada yang sholat maunya dipuji sama manusia. Ada yang berbuat baik, pengennya juga dipuji sama manusia. Kemarin saya baru bulan lalu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi saya di Indonesia sama suami punya kajian rutin. Kalau ini namanya kan kajian tablik ya Bu ya. Kalau yang Ibu suka nonton mungkin di YouTube ada kajian kita, itu namanya kajian rutin pakai kitab. Ada satu kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan fikas surati turukil khair. Jadi kebaikan itu jalannya ada banyak Ibu. Kebaikan itu, amal soleh itu bukan cuma sholat, puasa, nutup aurat, ya, tapi banyak. Taat sama suami itu amal soleh, mendidik anak itu amal soleh, ya, bantu orang yang lagi susah itu amal soleh. Di jalan, kita jalan ada beling, ada duri, ada sesuatu yang nyakitin orang, kalau keinjek kita pikirin, itu amal soleh. Bahkan tingkatan kebaikan yang paling rendah, kata Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah tatkala kita nggak mampu jadi orang baik, kita nggak mampu melakukan kebaikan, nolong orang di sekitar kita, minimal kebaikan yang paling rendah adalah nggak ganggu orang. Betul. Nggak nyinyir sama orang. Nggak komentarin amal orang. Bukan, ibu-ibu ini rata-rata orang Jawa ya? Saya ini Sunda. Banyuwangi. Saya belajar Jawa. Kalau maaf apa bahasa Jawanya? Berarti sama kayak Sunda ya? Sepurane. Ibu-ibu Kasar Sepurane, itu. ya. Sepurane. Ya, tapi kasar. Kemarin habis Idul Adha, hari raya Idul Kurban. Ada orang yang dikasih rezeki lebih, dia ibadah kurban. Ada yang gak punya rezeki lebih, dia gak kurban. Minimal kalau kita yang gak kurban, mulut kita gak nyinyir. Betul. Tapi ada orang yang begitu datang ke tempat sembelihan, dia datang ke tempat kurban, dia bilang, "Shh, kenapa? Itu kambing paling kurus punya siapa?" Kurus banget kambingnya. Kalau saya yang kurban nggak mau, saya yang kurus begitu, saya yang gemuk. Padahal dia ngatain orang, tapi dia nggak kurban. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Tidak. Banyak. Ya Allah ya Allah. Julid. Ada yang julid mulutnya. Ada ngaji orang sedekah kawannya. Sedekahnya cuma 1.000. Padahal dia sendiri tidak sedekah. Maka kebaikan yang paling rendah sekali adalah tatkala kita nggak mampu jadi orang baik, tapi minimal kita nggak ganggu orang. Betul. Betul. Terus, nggak nyinyirin orang, nggak bikin perkara sama orang. Nah ini kebaikan yang paling utama. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para bunda sekalian, yuk sama-sama kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi keraguan itu akan hilang kalau kita rajin ngangkat tangan, ya Allah. Wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, ya Allah. Engkau yang maha menolong kami, Engkau yang membuka setiap jalan keluar dari permasalahan kami, kembalikan kepada Allah. Ini poin yang pertama, muslimah tangguh, mereka yang tidak pernah menjauhkan diri tatkala sedang diuji oleh Allah. Ngapunten ibu-ibu, banyak realitasnya sekarang orang kalau lagi diuji dengan masalah dia makin jauh sama Allah, Nggih. Ada orang yang cerai sama suami tiba-tiba buka jilbab.
Ada? Ada orang yang lagi punya masalah besar, tiba-tiba nggak mau sholat, bahkan menghakimi Tuhannya, ya Allah, Engkau nggak sayang sama aku ya Allah, Engkau nggak cinta sama aku ya Allah. Kenapa aku diberi ujian melebihi batas kemampuanku ya Allah? Banyak kita yang suudzon sama Allah. Karena kata Allah apa dalam Al-Quran? Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sebagaimana kata Allah prasangka hambaku. Jadi kalau ibu prasangkanya baik, bagus terus sama Allah, dibalik apapun yang Allah kasih, itu kebaikan juga yang akan Allah berikan kepada kita. Amin. Jadi pertama, yuk sama-sama jadi muslimah tangguh dengan rajin mengangkat tangan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muslimah tangguh itu bukan yang dia punya power, bukan yang dia punya jabatan, bukan yang dia punya popularitas atau gajinya lebih besar dari pasangannya, bukan. Tapi muslimah tangguh adalah mereka yang sanggup istiqomah mempertahankan keimanan. Amin. Banyak dari kita istiqomahnya pada momentum-momentum tertentu. Ada yang lagi umroh berubah jadi malaikat, pulang umroh kembali jadi Bangsat. Sabar Bu. ini kayak dari hati sekali ya Bu ya. Dan banyak orang yang solehanya momentum tertentu. Kalau ngaji dia solehah, kalau ngaji dia solehah. Dia terlihat baik kalau lagi ibadah saja datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Makanya saya salut sama ibu-ibu yang ada di Hongkong. Masjidil Haram jauh dari sini, yang ada Masjid Simsa Choi. Tapi ibu-ibu istiqomah datang ke sini. Ada satu kisah yang luar biasa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini sahabat Nabi yang matanya buta. Ibu-ibu di sini bisa melihat semua, ke? Bisa. Kelihatan ganteng dan cantiknya ya Bu ya. Ibu-ibu juga yang hadir, masya Allah semuanya ya. Abdullah bin Umi Maktum matanya buta. Tapi salah satu kebaikan yang bisa kita contoh dari sahabat Nabi ini, beliau istiqomah datang ke masjid walaupun matanya buta. Kita yang hidup di sini dikasih sehat afiat, mata bisa melihat, mulut bisa berkata, telinga masih bisa mendengar, anggota tubuh masih afiat sehat. Tapi terkadang banyak alasan dan keluhan kita, nanti aja ngajinya, nanti aja sholatnya, nanti aja ibadahnya. Sahabat Nabi buta, tapi kalau ke masjid datangnya paling duluan. Saya mau tanya, ibu-ibu dari sini siapa yang paling jauh dari Simsa Choi? Oh, Taiwan. Berapa jam? 1 jam. Yang 2 jam dari sini? Tidak ada. Paling jauh 1 jam, 1 jam setengah. Itu naik apa? Kita 5 jam dari Jakarta ya. Naik bis, MTR. Ibu naik apa ke sini? Jalan kaki 30 menit. Ada yang naik bus? 30 menit. Ada yang naik taksi? Ada macam-macam ya, dengan transportasinya masing-masing. Kita masih dibantu dengan transportasi, mobil, bus. Saya pesawat ke sini. Coba kalau naik kapal laut pengen ceramah di sini, berapa bulan sampainya ini di sini ya? Maka ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, sahabat Nabi pun dulu nggak punya kendaraan. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya kuda, onta untuk datang ke masjid naik kendaraan. Mereka jalan. Abdullah bin Umi Maktum pada satu ketika, satu momen dikisahkan, beliau jalan ke masjid pada waktu malam hari. Ya, sampai di masjid tadi kisahnya begini. Pertama, duduk di masjid, Nabi SAW bilang, setiap langkah kalian ke masjid dihitung kebaikan. 1 langkah 1 kebaikan. Maka yang paling jauh apalagi jalan kaki paling banyak itu kebaikan. Cuma yang langkahnya sedikit jangan cium. Ya Allah, saya paling sedikit ini. Apa paling tinggi? Tidak selamanya terhitung dari situ ya. Paling tidak ini kabar gembira bagi yang rumahnya jauh, tempatnya jauh, tapi tetap istiqomah datang ke masjid. Amin. Beliau
beliau datang, beliau nanya sama Nabi, wahai Nabi, bagaimana dengan aku yang matanya buta? Tetap engkau ke masjid. Apa tidak ada rukhsah, wahai Nabi? Tidak. Engkau bisa berjalan? Bisa. Kan yang buta mata kamu, kaki kamu masih bisa jalan, kata Nabi. Dari semenjak itu Abdullah bin Umi Maktum gak pernah absen berangkat sholat ke masjid 5 waktu. Satu ketika di tengah perjalanan malam hari atau di waktu subuh beliau jalan uculuk pakai tongkat dengan matanya yang buta. Tiba-tiba kepleset ke samping batu, jatuh ke bawah ke atas. Ketika jatuh, Allah ampuni dosanya. Keesokan hari Abdullah bin Umi Maktum keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada seorang pemuda, wahai Tuhan biar aku bantu untuk sampai ke masjid digandeng. Besok malam lagi digandeng. Jadi setiap malam ya waktu-waktu yang sepi digandeng oleh pemuda itu. Nanya Abdullah bin Umi Maktum, wahai pemuda, siapa engkau kok dengan relanya membantuku setiap berangkat ke masjid? Aku pengen tahu, aku pengen bilang terima kasih. Dan apa kata pemuda itu? Wahai Tuhan, engkau gak perlu tahu siapa aku. Jangan katakan siapa engkau, anak siapa engkau. Aku ini aslinya bukan manusia, kata pemuda itu, tapi jin yang menyerupai manusia. Loh, kenapa engkau menyerupai jadi manusia buat nolong aku, padahal engkau jin? Karena kemarin aku melihat kamu jatuh malam-malam, dan ketika engkau jatuh dosamu diampuni oleh Allah. Aku dengki, marah padanya. Akhirnya ya udah, saya punya prinsip nih orang kalau setiap mau ke masjid saya pegangin aja dan biar nggak jatuh. Sebenarnya malah sama ya Bu ya, nolongin dia berpahala nyampe ke masjid, tapi nggak ditolong dia diampuni dosanya oleh Allah. Maka ini ya Abdullah bin Umi Maktum sampai ke masjid cerita sama Nabi, Nabi ketawa tersenyum. Kata Nabi, itulah bodohnya syaitan ataupun jin ya. Dia takut engkau melakukan kebaikan. Ini bentuk istiqomahnya Abdullah bin Umi Maktum. Coba kita yang masih bisa melihat ke sini, yang masih bisa berjalan, maka istiqomah itu sulit. Saya mau tanya, istiqomah itu sulit atau tidak? Sulit ya? Sulit. Apalagi istiqomah jadi orang baik. Berat. Istiqomah rajin ibadah sulit. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen istiqomah, minimal kerjakan perkara tersebut 3 kali berturut-turut. Ini salah satu caranya. Misal pengen bangun tahajud. Kenapa saya sulit bangun tahajud, Ustazah, Ustaz? Mungkin karena belum dirutinin. Bisa karena terbiasa. Betul. Dipaksakan. Paksain dulu. Tahajud malam ini, besok bangun lagi, besok 3 kali berturut-turut bangun. Hari keempat kalau nggak bangun, pasti ada perasaan bersalah, ya Allah. Nggak enak. Kayaknya nggak enak kalau nggak tahajud. Nggih, betul. Betul begitu Bu? Keras. Maka istiqomah itu harus dicoba terlebih dahulu. Ada satu doa dari Imam Hasan Al-Basri biar kita jadi orang-orang yang istiqomah. Apa doanya? Coba dicatat lagi Ibu. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqomah. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqomah. Bareng. Warzuqna istiqomah. Ini salah satu keistiqomahan dengan banyak membaca doa. Kita doa minta sama Allah, ya Allah istiqomahkan kami. Wabil khusus ibu-ibu yang sedang ada di Hongkong, istiqomah itu sulit ya? Sulit. Apa tantangan terbesar buat masyarakat yang ada di Hongkong? 1, cari makanan halal. Saya semalam muter-muter, bahkan Mbak Zahra, yang lain semua bawain makanan, termasuk anak saya paling bawel ya Bu ya. Dikasih minum makanan, dia tanya ada label halal enggak? Aduh, Ada label halalnya ada? Ya, karena ini bentuk salah satu keistiqomahan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata makanan haram itu yang membuat salah satu doa kita tidak dikabul.
Jadi Nabi pernah bilang sama Sa'ad, ya Sa'ad atib mat'amaka. Wahai Sa'ad, yang baik-baik yang kamu makan. Atib mat'amaka, bukan cuma baik tapi halal. Takun mustajabat dakwah. Kalau kamu makan yang halal, yang masuk ke perut kamu, maka itu yang buat doa kamu lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi renungan, reminder buat kita semua. Ibu, Dalam. kita bilang, ya Allah, kok doa saya selama ini sulit dikabul ya. Saya minta ini itu, bangun tahajud, ngangkat tangan, kok nggak dikabul-kabul. Bisa jadi yang menghalangi karena Makanan ada yang- perkara haram yang masuk ke dalam perut kita. Bu, Dalam. Bu, Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Enggak kenal tapi tahu. Belum pernah ketemu? Belum. Imam Syafi'i itu dikenal dengan ulama fiqih yang waro. Usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Kita dulu usia 7 tahun hafalnya apa? Alif Batam. Bismillah saja. Imam Syafi'i sudah hafal Quran 30 juz. Usut punya usut, saya pernah baca satu buku kisah mengenai keluarga Imam Syafi'i. Ternyata yang membuat Imam Syafi'i jadi ulama besar, fuqaha, ahli fikih, hafal Quran, itu bentuk tirakat dan ikhtiar dari kedua orang tua. Jadi orang tua Imam Syafi'i itu waro. Ibu tahu waro? Berusaha menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dipilah-pilih dulu, haram atau enggak, boleh apa enggak ya, halal atau tidak ya. Ibu Imam Syafi'i dalam satu kisah, saya sampaikan kepada ibu-ibu, mungkin ada yang pengen punya anak bayi lagi di sini. Enggak mau. Saya akan mudah-mudahan nambah lagi insya Allah. Dalam. Bu, Ibu dari Imam Syafi'i pernah satu ketika nyusuin anaknya. Imam Syafi'i ketika sudah kelar disusuin, anaknya kenyang, ditinggal ibunya keluar. Dalam satu kisah, ternyata anaknya bangun, bayinya nangis. Mendengarlah tetangganya datang, kebetulan tetangganya juga lagi mengasihkan anaknya. Langsung disusukan oleh tetangganya, ibunya masuk. Ibu ngapain? Lagi nyusuin anaknya, tadi nangis bu, ini udah diem nih saya susuin. Oh makasih Ge, udah keluar. Keluar tetangganya, ibunya nangis, ya Allah, kenapa saya kecolongan ya Allah? Saya bukannya marah anak saya disusuin sama orang lain, tapi saya takut air susu yang mengalir dari tetangga saya takut orang tersebut pernah makan yang haram ya Allah. Saya takut orang tersebut pernah mencari nafkah yang tidak halal ya Allah, dan itu masuk ke perut anak saya. Maka ibunya masukin tangannya ke mulut anaknya sampai Imam Syafi'i muntah. Saking takutnya perkara haram masuk ke dalam perut. Ya Allah ya Rahman. Ini kan jadi reminder ya buat kita semua ya. Ya Allah, nyari nafkah harus yang halal, harus jujur, yang Allah ridhoi. Makanan pun harus cari yang halal, ya harus cari yang Allah ridhoi. Kenapa? Efeknya luar biasa. Bahkan kok ini belum bisa dicontoh sama kita semua. Ada lagi kisah Nabi punya anak namanya Siti Fatimah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, anak Nabi ada berapa? 7. Satu Abdullah. Yang kedua Fatimah ada. Yang ketiga kayaknya cuma ingatnya Fatimah. Iya. Aja nih kayaknya. Masih. Ibu, Bu, kita sebutin bro, anak-anak Nabi jumlahnya ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Hafal? Kalau tidak hafal Sama Fatimahnya yang tapi apa? kalau disebutin satu-satu lupa. Baik, saya tanya sama ibu-ibu. Ibu, halo. Ibu kenal nggak sama Aurel Hermansyah?
siapa? Ali Bintar. Anaknya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, Azura. Ibunya Aurel siapa? Hafal. Mantan suaminya? Istrinya? Suami baru Krisdayanti. Hafal kafe. Sampai kau lewat. Baik. Tadi Aurel Hermansyah. Sekarang kita sebutin lagi. Istri Nabi jumlahnya ada berapa? 9. Ada berapa? 9. Kita sebutin. 1. Khadijah. Yang kedua. Yang ketiga. Nyanyi lagu. Markona. Rukayah. Siapa ibu? Ada Sayyidatullah Khadijah. Ada Maria Alif. Dia kemudian lagi dikumpulkan dalam bait Aqidatul Awam. Aisyah wa Hafsah wa Sauda, Safiyatu Maimunah wa Rawla, Hindun wa Zainab wa Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun radiyah. Mau diulang? Oke, pulang dari sini kita buka YouTube, kita buka Google, kita buka ChatGPT, buka lagi Sirah Nabawiyah, geng. Insyaallah. Nabi punya anak Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Fatimah itu kalau mau nyusuin anaknya dalam satu kisah, beliau itu wudu dulu. Jadi beliau tidak akan memberi ASI nyusuin anaknya kecuali berwudu terlebih dahulu. Ya Allah, saking waroknya. Ini tugas kita. Jadi muslimah tangguh selain mereka yang kalau punya masalah, punya hajat, mengembalikan semuanya kepada Allah pertama. Gak lupa ngangkat tangan minta sama Allah. Yang kedua, mereka yang bersikap warok, Mempertahankan iman. Yang ketiga, mereka yang istiqomah dimanapun, bukan hanya karena momentum, bukan cuma lagi ibadah, bukan cuma karena hari raya, bukan karena cuma Muharraman, bukan karena cuma Maulidan, tahun baru Islam, tapi fi kulli waqt. Setiap waktu istiqomah. Kenapa? Yang dicari ridha Allah. Karena ada nanti orang yang masuk surga, dia masih nangis dalam surga. Ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Kalian yang udah di dalam surga pengen apa lagi? Maka kata para penghuni surga, "Ridha ya Rabb." Sebab orang ibadah terbagi 4 tujuannya. 1, tingkatan terendah orang yang ibadah tujuannya pujian manusia. Biar dipuji, saya mah datang ngaji. Biar dipuji, saya sholat. Biar dipuji, saya ibadah. Biar dipuji, saya berbuat kebaikan. Tujuannya masih pujian manusia. Naik ke tingkatan kedua, ada orang ibadah tujuannya adalah dapat kenikmatan dunia. Saya sedekah 1 juta ke Ustazah, nanti biar dibalas Allah 1 miliar. Ada nggak yang pernah berpikir begitu? Ada. Biar dibalas di dunia. Saya nolong orang, nanti dia balas nolong saya. Saya melunasin utang orang, nanti kalau saya utang dia dilunasin sama saya. Ada nggak yang begitu? Tujuannya balasan dunia. Naik ke tingkatan ketiga, ada orang ibadah yang nggak tujuannya pujian manusia, bukan lagi balasan dunia, tapi tujuannya adalah balasan akhirat. Pengen apa? Jannah, surga, jannatun tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Ya Allah, saya ibadah pengen surga, pengen nikmatin yang namanya air sungai yang mengalir di bawahnya, macam-macam rasanya. Saya pengen ketemu sama para bidadari surga. Ini tingkatan ketiga. Dan ada tingkatan paling tinggi yang keempat, orang ibadah bukan karena tujuannya pujian, bukan karena
atau pahala, tapi cuma satu, pengen dapet ridho Allah. Pengen dapet ridho Allah. Maka niatin semuanya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusr. Yang keempat, poin yang keempat, muslimah tangguh adalah mereka yang mampu memanage waktunya untuk kebaikan. Itu disebut dengan tangguh. Biarpun sibuk, biarpun repot, biarpun banyak urusan kerjaan, tapi buat Allah nomor satu. Dia nggak mau jadi orang yang khusr, tadi rugi. Ya, dia adalah orang yang terus istiqomah beramal saleh. Dan amal saleh ini modelnya banyak, ibu-ibu sekalian, ya. Bu, ibu, jadi amal saleh bukan cuma tutup aurat, sholat, zakat dan lain sebagainya. Tapi Ustaz udah bilang taat sama suami juga amal saleh, didik anak juga amal saleh, kita patuh sama orang tua juga amal saleh. Jadi amal saleh itu berat dilakukannya, tapi butuh dipaksakan. Saya mau tanya, ibu-ibu jadi istri taat itu sulit nggak? Sulit. Jadi istri solehah berat apa enggak? Berat. Jadi suami soleh gitu juga. Berat ya taat sama suami ya? Berat. Kita mah belum ada apa-apanya bu. Tuh istrinya Fir'aun, Asia. Asia, kalau Aisyah istri Nabi, Asia istrinya Fir'aun. Asia itu punya suami bukan cuma buruk akhlaknya, tapi ngaku Tuhan. Bahkan Asia matinya, wafatnya di tangan suaminya sendiri. Jadi jangan pernah ngatain suami kita Fir'aun. Laki-laki Fir'aun emang. Laki-laki Dajjal. Bu, saya pernah ngisi pengajian di lagi ya? Sudah mau zuhur ya? Belum. Saya pernah ngisi pengajian daerah Tangerang Selatan di Jakarta. Ada ibu-ibu yang curhat, Ustazah, saya kesel punya suami, akhlaknya buruk, sholat nggak mau, nafkahin enggak, dia tahu bikin anak terus. Bagaimana Ustazah, saya kalau manggil suami bukan lagi suami, tapi apa, Dajjal gitu. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman. Saya dosa atau tidak Ustazah? Saya bilang dosa. Karena seburuk-buruknya suami pasti ada peluang kebaikannya. Betul ya? Suami kita apa? Malaikat, syaitan atau manusia? Manusia. Malaikat itu layak semua ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah salah namanya malaikat. Setan. Kalau yang salah dulu namanya setan. Kalau yang kadang salah kadang benar Manusia. Jadi kita dan suami ini manusia apa bukan? Manusia. Manusia. Maka itu setiap ada hal yang buruk pasti ada satu Kebaikan. Itulah yang harus saya bilang, jangan pernah manggil pasangan kita dengan panggilan yang buruk. Saya mau tanya ibu-ibu di WA apa nama suami? Ayah. Ayah. Punya suami saja. Iya. Sini nggak ada yang punya suami. Saja sini nggak ada yang suami, nggak ada. Nggak ada. Amin. Amin. Jadi panggilan itu pun jadi amal Amin toh Mbak. Insya Allah. Satu sekali lagi kita ulang dari yang pertama ya. Muslimah yang tangguh itu tes satu. Aduh, baterainya habis. Ganti. Tes 1, 2, 3. Muslimah yang tangguh itu adalah mereka yang rajin berdoa minta kepada Allah. Yang kedua bersikap warok. Saya emang nggak komo, nggak ikut-ikutan orang operasi plastik saya emang. Orang makan yang haram saya emang nggak, itu namanya muslimah yang tangguh. Orang tinggalin sholat, saya tetap rajin sholat, itu namanya muslimah yang tangguh. Dia tetap menjaga waroknya. Yang ketiga dia istiqomah, biarpun badainya yang datang besar, gangguannya luar biasa, dan biasanya gangguan terbesar itu berasal dari sahabat sendiri. Betul. Orang sendiri. Betul. Makanya ada tips bagaimana memilah-milih teman yang baik. Mudah-mudahan yang hadir teman baik semua. Amin. Coba ibu-ibu lihat kawan di sebelahnya ini baik atau tidak. Baik.
kita ingat sama surga sama neraka, ya Allah. Iya. Dan yang kedua, biasanya kawan yang baik itu selalu nasehatin. Dan nasihat itu beda sama menjatuhkan, Bu. Nasihat itu harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Beda kalau menjatuhkan di depan umum. Orang sekarang bikin status rame, ya. Gibah itu namanya bukan nasihat tapi menjatuhkan. Karena nasihat itu harus langsung, ya, face to face, ngobrol langsung. Saya punya masukan begini kamu dan lain sebagainya. Itu yang namanya dengan nasihat. Maka pilih teman yang baik, ya, insya Allah. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian muslimah tangguh, mereka yang mampu memanage waktunya dengan sebaik mungkin, tidak jadi orang yang merugi. Ya, ngapunten ibu terakhir. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yataqarrabaz zaman, la taqumus sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi. Hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat itu gak akan datang kecuali waktu kerasanya makin cepat. Sekarang. Sana tuka syahri, 1 tahun rasanya kayak sebulan. Betul. Wasyarukal jum'ati, sebulan rasanya kayak seminggu. Dan seminggu rasanya kayak sehari, sehari rasanya kayak sejam. Maka rugi orang yang dia sudah merasa waktu ini rasanya cepat, tapi tidak menggunakan waktu itu sebaik mungkin dengan hal yang manfaat. Mudah-mudahan insya Allah waktunya yang sudah didedikasikan di masjid ini, yang sudah duduk di majelis ini, jadi kebaikan buat kita semua. Allah istiqomahkan kita, pulang diampuni dosa-dosanya, jadi muslimah yang lebih taat lagi. Doakan majelis tahsin wa tahfidzul Quran itu ya. Ini milad yang keberapa ibu-ibu? 9. Kita doakan mudah-mudahan jadi keberkahan buat masyarakat yang ada di Mekah, khususnya masyarakat Indonesia. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, dikhususkan buat yang hadir semua dalam keadaan sehat afiat. Amin. Panjang umurnya. Amin. Insyaallah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu